Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Solusi Pemilu Kada Kabupaten Boyolali tahun 2015, 9 Desember ikut serta di dalam Pemilu Kada serentak di Indonesia ini. Ya, saya akan ke Pak Siswadi. Pak Siswadi, sejauh ini bagaimana tahapan yang sudah dilalui oleh KPU Boyolali sendiri untuk persiapan Pemilu Kada 9 Desember mendatang? Ya, KPU Boyolali pada saat ini sudah melaksanakan tahapan, yaitu persiapan di pembuatan regulasi, kemudian juga mensikapi regulasi dari pusat. Ya. Maka saat ini sudah kami utarakan tadi adalah saat pembentukan badan ad hoc atau panitia yang di tingkat kecamatan dan desa. Itu waktunya 1 bulan. Ya. Kemudian setelah itu kami mencermati penyerahan DAK 2 dari pemerintah kabupaten atau jumlah penduduk. Itu sebagai dasar kami umumkan manakala ada calon independen yang akan mendaftarkan diri menjadi Bupati Boyolali periode yang akan datang. Sehingga di dalam peraturan kan kalau jumlah penduduk Boyolali ini 500 sampai 1 juta, maka dukungan dari perseorangan berjumlah 7,5%. Nah, sehingga hal itu segera kami umumkan agar para calon independen yang berminat nanti segera bisa mempersiapkan diri. Kalau pemutahiran data pemilih bagaimana? Pemutahiran data pemilih itu ada prosesnya. Jadi penyerahan dari DP4 nanti kami akan segera membentuk PPDP atau panitia pemutakhiran data pemilih untuk mencoklit. Jadi kemudian menjadi suatu bahan atau agregat yang akan kami tetapkan menjadi DPT bagi dasar pelaksanaan pilkada. Oke, ini sudah pasti nanti 9 Desember ya pelaksanaannya? Ya, jadi Boyolali ini salah satu dari 260 kabupaten kota se-Indonesia. Nanti siapa saja itu yang berhak untuk memilih tanggal 9 Desember nanti? Ya, yang berhak memilih itu adalah warga masyarakat yang sudah berumur 17 tahun pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Kemudian juga bagi para mantan TNI Polri misalnya yang dulu tidak boleh memilih, itu boleh memilih. Kemudian juga masyarakat yang berdomisili di Boyolali itu paling tidak 6 bulan terakhir sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang. Kemudian juga warga masyarakat yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kemudian yang terakhir, warga masyarakat yang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Oke, jadi itu ya, 9 Desember itu 17 tahun. Masih kurang satu. Terutama yang tidak sedang menjadi TNI Polri. Masih kurang satu. Ada tambahan. Kalau misalnya belum 17 tapi udah nikah bagaimana? Oh iya boleh. Jadi bagi penduduk, mohon maaf, jadi kurang satu. Bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, namun pernah menikah. Pernah menikah. Iya, itu boleh. Boleh ya. Memilih menggunakan hak pilihnya. Iya. Oke, baik. Coba kita akan kembali nih ke audiens. Ini ada penelpon ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikapi anak dana kampanye di beberapa berita di media massa itu kan di anggaran murni 14 miliar, ternyata dari dalam perjalanannya itu dengan anggaran 14 miliar itu kurang Pak, menjadi 20 miliar. Langkah apa yang perlu disikapi terkait dengan anggaran besar itu? Karena saya sebagai wong cilik Pak, warga Cangkringan Banyudono dengan anggaran sebesar itu, apakah nanti bisa mengganggu belanja modal untuk masyarakat? Kami tanyakan kepada Pak Paryanto Pak. Yang kedua terkait dengan kampanye Pak, nanti menurut aturan PKPU yang baru itu kampanye calon bupati maupun wakil bupati itu nanti dibiayai oleh APBD. Jadi nanti calon tidak mengeluarkan sepeser pun untuk kampanye. Yang saya tanyakan kepada Pak Siswadi, apakah nanti dari calon itu bisa mengeluarkan dana secara pribadi untuk kampanye, hingga nantinya bisa optimal Pak? Apakah bisa kalau nanti
bisa kampanye dengan mendanai dirinya sendiri selain dana dari APBD. Saya kira itu Pak yang dapat saya tanyakan. Mudah-mudahan pemilu di Boyolali berjalan sukses, tanpa ekses, demokratis, luber Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bapak Sutaryo itu yang ada di Pengging Boyolali ya. Oke, terkait dengan anggaran tadi 14M tadi disampaikan jadi 20M. Apakah nanti tidak mengganggu pos belanja yang lain, itu yang pertama kan. Yang kedua tadi terkait dengan dana kampanye yang dibiayai APBD, bagaimana dengan dana kampanye yang itu dibiayai oleh pribadi, seperti apa? Nanti penjelasannya Pak Siswadi. Ke Pak Paranto dulu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan anggaran pilkada di tahun 2015 yang sudah kami sampaikan tadi, dari 14 miliar itu yang dialokasikan untuk KPU Boyolali, sudah jelas. Ketika ada tambahan, makanya kami sampaikan regulasi yang ada, tadi juga sudah disinggung. Dan sebelum pembahasan ada tambahan anggaran itu, kami sudah mengundang KPU, kami lebih proaktif. Ketika kami undang itu di KPU malah ada tambahan menjadi 17,6 miliar. Kami ingin tahu, karena memang disampaikan di KPU sendiri tadi, dari 10 PKPU yang ada itu ternyata sampai sekarang baru turun 2. Karena memang harus menunggu Menteri Hukum dan HAM kan. Nah, terkait dari 14 menjadi 17 itu pun kami sampaikan ada peningkatan di mana yang tajam. Yang pertama disatukan sekarang regulasi yang ada. Kalau dulu itu mulai dari KPU, PPK, PPS, sekarang ada sekretariat PPS, ada 3 orang. Sekarang kalau dikalikan 267 desa kelurahan, dikalikan masa baktinya 8 bulan, itu udah berapa? Dan kami sedikit argumen dengan KPU pada saat itu, saya pengen tahu dasarnya apa. Bahkan ketika angka diputuskan 1 orang sekian, dasarnya juga apa? Ternyata juga sampai dengan hari ini, itu aturan bakunya dari PKPU sendiri itu belum ada. Makanya ketika kami mengundang itu baru kita sharing-sharing saja, karena kami lebih mengharapkan anggaran itu diefisien mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kekhawatiran masyarakat ketika nanti mungkin dari KPU lebih dari 20 miliar, itu kan baru hitung-hitungan KPU, belum sampai ke kami, belum sampai ke bupati. Nantinya setelah sampai bupati lewat APBD baru sampai kepada kami. Kami nanti ketika sudah sampai kami juga akan kami lihat angka yang signifikan seperti apa. Regulasinya sudah jelas. Sekarang seperti kayak baliho dan sebagainya itu juga masuk di anggaran. Nah, kami juga lebih mengharapkan tidak ada aturan setiap satu desa, kecamatan itu harus ada sekian titik baliho misalnya, nggak ada aturannya. Kalau bicara paling banyak, ya kita nggak usah pakai bicara yang paling banyak, cukup 1 titik. Ini sudah lebih efisien. Nah, kami lebih berharap seorang calon bupati ya biar dia turun di bawah. Tapi memang ketika ada batasan itu dengan maksud tujuan agar di lapangan di daerah itu tidak kayak berlomba sepandu kan gitu, seperti itu. Tapi yakinlah warga masyarakat Boyolali, karena sampai saat ini memang belum final, sehingga nanti belum bisa dipastikan apakah itu 20 miliar atau 21 atau 25, tapi belum. kalau angkanya segitu apa tidak mengganggu pos belanja yang lain? Tadi pertanyaan seperti itu. Ya tentunya ketika kita bicara APBD, kami lebih bicara, kami utamakan adalah yang pertama bicara anggaran KPU, ini memang amanat undang-undang. Dianggarkan oleh APBD, bahkan itu yang utama. Yang kedua, bagaimana ketika kita memberikan persetujuan alokasi anggaran untuk KPU dengan tidak meninggalkan belanja untuk kepentingan publik atau masyarakat. Ini yang harus kita cermati bersama, sehingga ketika nanti sudah masuk kepada kami atau nama DPRD, tentunya kita bicara APBD, wajib hukumnya dikonsumsi oleh publik, sehingga kami sampaikan tetap nanti akan ada keseimbangan gitu, karena satu sisi ini amanat undang-undang yang harus kita jalankan, tetap harus ada, tapi jangan sampai ada pemborosan. Makanya harus dicermati kembali mana yang harus dikurangi, mana yang tidak. Kami lebih bicara yang rasional kan gitu, harus kita evaluasi, karena memang di samping anggaran pilkada untuk KPU, ini juga persiapan pengamanan, walaupun ini juga ada kepolisian, ada Nandim, itu vertikal, tapi itu kita anggarkan seperti tahun yang lalu. Apakah akan meningkat atau tidak?
Jadi warga masyarakat beralih saya minta tetap sementara kita junjung tinggi lah untuk kebersamaan ini. Baik, untuk Pak Siswadi nanti ditanggapinya setelah jeda ya. Kita break dulu dan Mitra Tia TV kami segera kembali, tetap bersama kami dalam Forum Solusi.